baik ya. Jadi ada grand design di daerah itu misalnya. Kalau sekarang sekolah unggulan tanda kutip misalnya ada 2 ada 3. Nah, tahun depan mau ditambah berapa sekolah unggulan itu? Jangan kemudian sekolah unggulannya ya diturunkan grade-nya, jangan tambah. Oh, mampunya 2, oh mampunya 3 tahun. Sehingga sekian tahun semua sekolah itu menjadi unggul di sebuah kabupaten kota itu. Nah, zonasi bisa 100%. Sekolah negeri yang memang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah mereka yang ingin masuk ke sana. Nah, oleh sebab itu kemitraan dengan sekolah swasta misalnya memberi insentif. Jadi ada subsidi biaya pendidikan, ada bantuan operasional seperti yang tadi disampaikan agar sekolah swasta itu lebih terjangkau. Kemudian juga ada regulasi kemitraan antara sekolah negeri dan swasta yang lebih baik ya, misalnya termasuk juga guru-gurunya, kurikulumnya, dan insentif-insentif kepada sekolah swasta yang bisa dalam berbagai bentuk. Itu juga akan membuat para orang tua dan juga siswa-siswa tidak juga merasa kecewa gitu ya jika mereka tidak diterima di sekolah negeri. Baik, di sini saya akan mendeskripsikan singkat isu kebijakan dari perspektif orang tua. Bagi orang tua dan wali murid, sistem zonasi terasa seperti kebijakan yang memotong harapan. Pilihan sekolah untuk anak tidak lagi ditentukan oleh prestasi atau kerja keras, melainkan oleh lokasi tempat tinggal. Keluarga yang berdomisili di kawasan dengan sekolah berkualitas rendah merasa tidak punya pilihan sekolah negeri yang sebenarnya masih terjangkau secara jarak, justru tertutup aksesnya hanya karena perbedaan zona. Kondisi ini justru mendorong sebagian orang tua untuk mencari celah dengan memanipulasi data dan domisili demi mendapatkan zona sekolah yang lebih baik. Sebagian lainnya terpaksa menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dengan biaya yang memberatkan, padahal mereka justru adalah kelompok yang paling membutuhkan kebijakan negara. Kebijakan yang seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial malah berubah menjadi bahan tambahan bagi keluarga yang kurang mampu. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan analisis stakeholder dari perspektif orang tua atau wali siswa dalam kebijakan sistem zonasi pendidikan. Jadi, orang tua atau wali ini merupakan pihak yang memiliki tingkat kepentingan yang cukup tinggi, karena kebijakan zonasi secara langsung mempengaruhi akses anak mereka ke sekolah, termasuk juga kualitas pendidikan yang akan diterima. Namun, di sisi lain, tingkat pengaruh orang tua dalam kebijakan ini masih tergolong sedang. Artinya, mereka tidak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, dan biasanya hanya bisa menyampaikan aspirasi melalui forum seperti komite sekolah atau media sosial. Nah, kondisi ini akhirnya menimbulkan berbagai respon dari orang tua, terutama karena masih adanya ketimpangan kualitas antar sekolah. Ada yang mendukung kebijakan zonasi karena dianggap mempermudah akses pendidikan, tapi ada juga yang menolak karena merasa pilihan sekolah dengan kualitas yang lebih baik jadi terbatas. Jadi, bisa disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan zonasi ini tidak hanya bergantung pada pemerataan akses saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh upaya pemerintah dalam memastikan pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah supaya bisa mempengaruhi harapan dan kebutuhan orang tua secara lebih adil. Dua-duanya saya nggak diterima, zona nggak diterima, katanya saya merubah. Oh, kakak. Ada diarahkan ke sekolah lain? Belum ada. Ibu ditunggu aja. Masih menunggu keputusan bapak. Dia mengutamakan yang pilihan pertama. Nanti belum tentu itu tuh katanya. SMA yang pilihan kedua itu diterima. Suruh melapor ke Diknas. Enggak dia Dari Dinas saja responnya seperti apa? kata Diknas ya. Dia menerima yang orang yang tidak dapat sekolah. Kalau dia dapat sekolah dia bantu. Sedangkan kita itu lulus ya Pak? Lulus itu di SMA 5 tuh. Setelah mendengar berbagai respon dari orang tua atau wali peserta didik, kita dapat melihat bahwa kebijakan zonasi pendidikan tidak hanya berbicara soal pemerataan akses, tetapi juga membawa berbagai dampak yang dirasakan secara langsung. Pertama, kebijakan ini membuat ruang bagi orang tua dalam memilih sekolah menjadi lebih terbatas. Jika sebelumnya mereka bisa menentukan sekolah berdasarkan kualitas yang dianggap terbaik, kini pilihan tersebut lebih banyak ditentukan oleh jarak tempat tinggal. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan, terutama bagi orang tua yang tinggal di wilayah dengan kualitas sekolah yang masih tertinggal. Selain itu, muncul pula kekhawatiran terkait keberlanjutan pendidikan anak. Perbedaan kualitas antar sekolah yang masih cukup mencolok membuat
membuat orang tua merasa cemas, khususnya ketika anak harus bersekolah di tempat dengan fasilitas yang terbatas atau kualitas pengajar yang belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan akses belum sepenuhnya diiringi dengan pemerataan kualitas pendidikan. Menanggapi kondisi tersebut, berbagai bentuk penyesuaian pun dilakukan oleh orang tua, mulai dari memindahkan alamat, domisili, serta administratif, memanfaatkan jalur prestasi atau afirmasi, sehingga memilih sekolah swasta. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi dalam prakteknya justru dapat memunculkan ketimpangan baru. Tidak hanya itu, dari sisi sosial, kebijakan ini juga memicu berbagai dinamika di masyarakat. Ketidakpuasan orang tua seringkali disampaikan melalui media sosial maupun aksi secara langsung, yang mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas di lapangan. Secara keseluruhan, dari perspektif orang tua atau wali, kebijakan zonasi masih belum sepenuhnya mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian terhadap akses pendidikan yang berkualitas, yang artinya tantangan yang dihadapi tidak hanya soal pemerataan akses, tetapi juga bagaimana memastikan kualitas pendidikan dapat dirasakan secara merata. Nah, di sini saya akan menambahkan tentang rekomendasi kebijakan dari perspektif stakeholder, yaitu orang tua atau wali, tentang problematik sistem zonasi, ketimpangan kualitas sekolah dan dampaknya terhadap akses pendidikan. Nah, salah satu langkah strategis atau rekomendasi kebijakan dari perspektif stakeholder, yaitu khususnya orang tua atau wali, untuk mengatasi problematik sistem zonasi. Nah, pemerintah perlu melakukan akselerasi standarisasi kualitas pendidikan melalui pemerataan SDM dan fasilitas guna menghapus stigma kasta sekolah. Kebijakan ini berfokus pada pemerataan kompetensi tenaga pendidikan melalui rotasi guru berprestasi secara periodik ke wilayah pinggir agar mutu pengajaran setara dengan sekolah di pusat kota. Dengan standarisasi, fasilitas dan kualitas pengajar yang merata, label sekolah favorit tidak lagi terpusat pada lokasi tertentu, sehingga memberikan jaminan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh siswa, sekaligus menumbuhkan kepercayaan orang tua terhadap sekolah di wilayah masing-masing. Nah, rekomendasi kebijakan yang kedua itu adalah pemerintah perlu melakukan penyelarasan fasilitas fisik dan digital yang terstandarisasi di setiap zona untuk mengatasi ketimpangan kualitas sarana seperti laboratorium, perpustakaan, dan infrastruktur dengan menetapkan standar minimum sarana prasarana yang wajib dipenuhi sebelum sistem zonasi diterapkan secara ketat. Kualitas antar sekolah akan lebih merata. Jika fasilitas di sekolah terdekat sudah mumpuni, motivasi orang tua untuk memanipulasi data domisili demi mengajar sekolah tertentu akan berkurang karena kebutuhan pendidikan berkualitas telah terpenuhi di lingkungan sendiri. Dan yang terakhir itu integrasi data kependudukan sangat krusial dalam perencanaan pembangunan sekolah atau ruang kelas tambahan untuk mengatasi kegagalan zonasi akibat ketimpangan antara jumlah lulusan dan daya tampung. Nah, rekomendasi kebijakan pemerintah daerah wajib menyusun peta jalan pendidikan berbasis data demografi agar lebih responsif terhadap lonjakan pendidikan melalui pembangunan sekolah satelit atau penambahan ruang kelas sebelum masa pendaftaran tiba. Dengan perencanaan berbasis data yang kurang akurat, celah manipulasi kependudukan seperti fenomena titip kakak itu oleh orang tua murid dapat diminimalisir karena kapasitas sekolah telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.